Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdina al-husna bihurmatihim. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdina al-husna bihurmatihim. Salawat perbaiki sifat perbaik, baca salawat perbaiki salawat, semakin salawat kita baiki insyaallah kehidupan kita akan lebih takbir. Allahu Akbar. Sallallahu ala Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa sahbihi. Pesantren kayaknya namanya Baitus Sahwat. Namanya pesantren Baitus Sahwat. Kangen perut. Jadi kalau katanya ini pengasuhnya itu namanya Abi Jawahir. Yes, salam. Jadi saya ini disuruh sama Pak Ahmad. Pak Ahmad itu punya anak namanya Neng Eis. Neng Eis ini lagi mondok di sini. Mondok di sini nggak boleh ditengok, terus nggak boleh pulang. Kan dia sudah lulus. Dia sudah aliyah, udah lulus dari tahun kemarin. Nggak boleh pulang-pulang. Kon katanya suruh di sini aja. Yang ada suruh di sini, suruh jadi anak. Makanya saya mau jemput paksa dia. Naka aja. Anak orang nahan aja, kan hak dong. Ketika mau pindah pesantren ya pindah pesantren. Masa mau pindah pesantren nggak boleh? Dasarnya apa? Ya ini sudah nggak bener lagi nih. Nah sekarang kan kita pesantren, terus anaknya nggak betah, terus mau pulang, mau ganti pesantren, ini nggak boleh. Kan ada apa? Pertanyaan nih. Aduh, anak maning baru bet. Assalamualaikum. Mohon maaf Neng, saya dengan Doraemon, saya dari Jakarta. Kebetulan Doraemon itu vlogger. Saya mau silaturahmi dengan Abi Jawahir. Di sini benar dalami pun Abi Jawahir. Ya benar, kenapa? Oh, ya saya mau silaturahmi sama beliau. Kebetulan saya ini disuruh sama Pak Ahmad, wali murid yang ada di sini, namanya Neng Eis. Ya. Boleh saya masuk? Boleh. Neng? Silahkan. Oh enggak, aku tidak. Oh ini lagi kumpul. Itu siapa? Ada Umi, ada tamu. Ini Umi. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum Mas. Assalamualaikum Umi. Salam. Umi sehat Umi. Boleh saya duduk Umi? Boleh. Aduh mengganggu tidak ini Umi? Enggak. Oh iya, jadi gini Umi, saya Doraemon. Saya dari Jakarta, dari Tanah Abang. Kebetulan Doraemon itu vlogger, makanya Doraemon itu bawa kamera ke sini Umi. Saya mau silaturahmi sama Abi Jawahirnya kemana ya? Boleh. Oh kebetulan nggak ada. Oh lagi kemana Umi? Lagi keluar kota. Oh lagi keluar acara apa Umi? Ya biasa dakwah. Ceramah. Oh ceramah. Nah ini siapa Umi? Santri, anak atau apa? Santri. Oh santri. Ini sama santri semua. Oh santri, sudah sepuh ya, di sini ada santri juga. Ini siapa Mas? Sama. Oh santri, ini juga santri. Ini ganggu tidak ini Umi? Enggak. Oh iya, yang pertama saya itu mau silaturahmi sebenarnya sama Abi, Umi. Nah kebetulan saya itu ditugaskan sama wali murid. Konon katanya Pak Ahmad itu anaknya tuh lagi pesantren di sini. Namanya itu Neng Eis. Oh iya betul. Oh Neng Eis ada di sini. Betul, ada di sini. Sudah lama konon katanya mondok di sini. Boleh saya mau ketemu sama Neng Eis? Boleh saya mau ketemu? Bapaknya lagi sakit lala boyok, sakit pinggang. Jadi diutus sama saya. Boleh saya mau ketemu sama Neng? Boleh. Oh. Neng, sini Neng, keluar Neng. Umi, itu ada tamu, ada siapa? Oh ini Neng Eis. Assalamualaikum Neng Eis. Oh Neng Eis sehat Neng Eis. Iya kebetulan saya Doraemon Neng Eis.
kebetulan saya Doraemon, saya itu masih saudara lu Neng Eis sama bapaknya Neng Eis, Pak Ahmad. Saudara ya, Nabi Adam gitu loh. Kebetulan. Nggak pernah lihat. Ya makanya ini kan dikenalin Neng Eis, saudara dari Nabi Adam gitu loh, dituntut-tuntutin. Mau ngapain kesini? Ya mau nengok aja keadaan Neng Eis. Kon katanya kata Pak Ahmad itu Neng Eis itu nggak boleh pulang ya? Betul? Kenapa Umi? Ya. Dia harus sampai menikah di sini dijodohkan itu. Kok sampai menikah dijodohin? Lah kan kamu masih harus belajar. Gitu loh Umi. Ini mau saya bawa pulang biar pesantrennya pindah aja, jangan di sini. Ya, tapi kan Naisnya nggak mau. Ini mau dikuliahin ke Mesir. Juga kan sama santri. Ya kan ini mau cari bapaknya, suruh cari pengalaman ke yang lain. Suruh kuliah di Mesir. Naisnya nggak mau, ya udah jangan maksa. Saya nggak mau pulang. Kok jangan maksa? Di sini udah aman, udah nyaman. Bahkan mau dinikahin. Kok dinikahin? Enak aja. Jangan. Dia sudah punya jodohnya di sini. Nggak boleh Umi, dia masih suruh kuliah lagi di Mesir. Nggak jelas aja. Pesantren apa kayak gini? Masa mau pulang soak semuanya? Kamu yang soal. Hah, apa kamu? Ngatain Umi? Soak-soak apa maksudnya kamu? Lah, santai aja Mas. Nggak usah berdiri, nggak usah nunjuk-nunjuk. Iya, Doraemon yang sopan ya. Ini pesantren dan ini Umi saya. Kok bisa? Ya, Lah, kenapa disuruh masuk? masuk. Enak aja. Mau cari masalah Doraemon di sini ya? Lah, yang mau cari masalah siapa Mas? Saya ini atas nama keluarganya si Neng Eis. Betul. Paham tidak? Saya tahu. Saya ada hak dong untuk ngajak dia pulang. Nggak ada hak karena buat bapaknya. Ini pesantren apa stres ini? Stres apa maksudnya? Hah? Ngatain pesantren Umi stres. Mau cari masalah di sini. Lah masa dia suruh pulang sama orang tuanya, nggak boleh, yang bener aja kamu. Orang Ais nggak mau pulang di sini. Dia pecat di sini. Iya. Bahkan dia mau dinikahkan sama orang sini. Enak aja, jangan-jangan sudah dihamilin tuh sama kamu. Mau dihamili mau tidak itu bukan urusan kamu Doraemon. Soak kamu. Udah pulang. Keluar dari sini. Lah, urusannya apa kamu ngusir-ngusir saya? Karena tidak sopan Anda. Kok tidak sopan? Ya saya atas nama dia dong, saya mau ambil dia. Kamu tuh bukan Aja. siapa-siapanya. Kok bukan Ais. siapa-siapa? Neng Eis itu saya masih saudaranya bapaknya. Maka aja kamu. Karena nggak ada hak saudara dengan orang tua tuh. Minggir, nggak usah Pulang. pegang-pegang saya. Minggir Mas. Pulang. Minggir. Pulang. Daripada nanti saya jotos kamu. Hah? Mau jotos? Berarti mau cari mati Anda di sini. Oh, cari mati. Iya. Kenapa cari mati? Cari mati karena udah mau Saya memaksakan. kesini bukan cari mati. Saya kesini mau ngambil si Neng Eis. Paham tidak? Jangan banyak ngomong. Keluar. Kamu yang keluar. Keluar. Kamu yang keluar. Keluar. Saya tubles di perutnya kamu. Berani kamu? Mau nantang nama saya. Tuh, kamu berani? Setinggi mana sih ilmu kamu? Masuk-masuk pesantren ini ya? Mau nantangin saya? Pesantren apa ini? Pesantren Edan. Enak aja ngatain pesantren. Bangsat kamu. Ya kamu yang bangsat. Halo sahabat, semoga keberkahan dan keridhaan Allah selalu menyertai kita semua. Dan semoga Allah mudahkan setiap urusan kita, baik di dunia maupun di akhirat. Amin. Kang Ujam Bustomi saat ini beliau sedang berada di rumah seorang kiai pemilik pondok pesantren, pesantren Baitus Syahwat, yang dipimpin oleh Kiai Jawahir. Dan lelaki yang sedang bertarung adu ilmu dengan Kang Ujam Bustomi ini, dia merupakan salah satu santri yang juga bertugas sebagai penjaga pondok pesantren Baitus Syahwat tersebut. Sebut saja dia bernama Kang Paijo. Kang Paijo ini rupanya tidak terima ketika Kang Ujam Bustomi berkata jika pondok pesantren gurunya ini adalah sebuah pesantren soak dan juga pesantren sesat. Oleh karena itu, maka si Paijo itu dia menjadi marah dan tidak terima. Hingga akhirnya dia berusaha mengusir Kang Ujam Bustomi dari rumah kiainya tersebut. Kang Ujam Bustomi sendiri, beliau menyebut pesantren Baitus Syahwat ini sebagai pesantren soak dan sesat bukanlah tanpa adanya sebuah alasan. Karena, menurut Kang Ujam Bustomi, selama beliau berguru dan mencari ilmu ke pondok-pondok pesantren, beliau baru menjumpai ada sebuah nama pondok pesantren,
yang namanya menjurus kepada hal-hal yang mengarah kepada percabulan, seperti baitus syahwat ini. Selain hal tersebut, kedatangan Kang Ujang Bustomi ke rumah Kiai Jawahir ini adalah untuk membawa pulang salah seorang santriwati dari pondok pesantren baitus syahwat tersebut. Yang mana, telah datang seorang wali murid yang bernama Pak Ahmad kepada padepokan anti galau milik Kang Ujang Bustomi. Pak Ahmad itu, dia datang untuk mengadu dan meminta tolong untuk dibantu menjemput putri bungsunya di sebuah pondok pesantren. Pak Ahmad yang tidak berdaya itu dia terpaksa meminta tolong kepada Kang Ujang Bustomi, karena anak perempuannya kini telah ditahan di pondok pesantren baitus syahwat itu, dengan alasan harus melakukan pengabdian, sebagai jaminan karena Pak Ahmad belum mengeluarkan sejumlah uang yang cukup besar jumlahnya, sebagai tanda kelulusan anak perempuannya tersebut. Sebenarnya Pak Ahmad sudah berusaha melunasinya, namun entah mengapa sang Kiai Jawahir itu dia tetap tidak mau membiarkan Ning Eis, anak Pak Ahmad itu untuk pulang dengan beralasan jika Ning Eis sudah dijodohkan dengan salah seorang santri di pondok pesantren baitus syahwat tersebut. Pak Ahmad sudah berusaha memaksa membawa anaknya pulang, namun yang ada Pak Ahmad justru dia dipukuli dan diancam akan disantet sampai mati. Mengetahui tidak mungkin bisa melawan mereka seorang diri, apalagi juga diancam akan disantet sampai mati, maka Pak Ahmad pun dia terpaksa pulang dengan membawa tubuh yang penuh luka, dan juga hati yang menangis tanpa mengeluarkan air mata, karena saat ini dia merasa sangat tidak berdaya dan juga sangat tidak mampu untuk melindungi salah seorang anak perempuannya tersebut. Tak mau menunggu berlama-lama, Pak Ahmad pun dia memberanikan diri untuk mendatangi padepokan anti galau untuk meminta bantuan kepada Kang Ujang Bustomi. Pak Ahmad berharap, Kang Ujang Bustomi akan bisa menyelamatkan anak bungsunya tersebut. Dan hal-hal itulah yang akhirnya membawa Kang Ujang Bustomi ke pondok pesantren baitus syahwat ini. Akan tetapi, rupanya apa yang disampaikan Pak Ahmad itu benar adanya, jikalau para santri yang merupakan anak buah Kiai Jawahir ini mereka tidak akan membiarkan Ning Eis itu dia dibawa pulang oleh siapapun jua, termasuk oleh ayahnya maupun oleh Kang Ujang Bustomi ini. Dan akibat sikap kasar dan penolakan itu, maka Kang Ujang Bustomi kini tak mempunyai pilihan lain selain terpaksa menghajar para santri-santri padepokan baitus syahwat tersebut. Perbuatan-perbuatan Kang Ujang Bustomi, yang telah menghajar para santri-santri itu tentu saja membuat si Ibu Nyai, istri dari sang Kiai Jawahir menjadi marah dan tidak terima. Mengetahui kemarahan si Ibu Nyai, Kang Ujang Bustomi berusaha menjelaskan lebih rinci, jikalau kedatangannya ini bukan bermaksud membuat huru-hara dan gara-gara dengan sang Kiai, karena beliau hanya ingin membawa pulang Ning Eis, anak dari Pak Ahmad, salah seorang wali santri di pondok pesantren baitus syahwat milik Kiai Jawahir ini. Kang Ujang Bustomi berkata, jikalau Kang Ujang Bustomi tidak ada urusannya dengan si Ibu Nyai, maka dari itu, Kang Ujang Bustomi meminta si Ibu Nyai untuk menelepon suaminya tersebut, serta memintanya agar sang Kiai segera pulang, karena saat ini dia sedang ditunggu oleh Kang Ujang Bustomi. Ada apa kamu? Nyium-nyium dia. Ada apa kamu tinggal di sini ya? Saya mau manggil apa jemput dia, Pak? Kenapa? Jemput. Saya atas nama orang Sini tua. lagi mondok. Mondok apa? Enggak boleh Kamu ada yang pegang pantatnya. mau ikut campur. Sampai nangis nih. Ini saya atas nama orang tuanya, Pak. Hah? Saya atas nama orang tuanya mau jemput dia. Kamu nyuruh dia Tidak boleh. pulang. Kenapa dia nggak boleh pulang? Dia punya Enggak orang boleh. tua. Ada Kiai Edan kamu. Kamu yang edan. Kamu ini suruh dia pulang. Nggak benar kamu. Oh nggak benar. Kenapa kamu megang-megang ciumin dia? Yang nyiumin siapa? Kamu katanya tadi nyiumin. Megang-megang Oh pantatnya. ini berarti. Eis, kenapa kamu minta? Ini kamu Ya tidak kamu duduk. bener kan? Kamu bilang ini kurang ajar banget kamu. Kurang ajar banget kamu. Kurang ajar kamu nih ya. Lepas. Saya kuping Lepas panas kamu. ditelepon oleh Umi. Ternyata kamu yang bikin dia tadi. Dia kelop ya. Lepas. Kurang
ajar sekali sih Maunya kamu apa? ini. Hah? Mau Lawan dulu sana. Lawan. Kalau mau berani. Edan, kamu tahu Edan? Kamu yang edan. Kamu laporan apa? Jelas kamu yang bikin keributan, bikin onar di sini. Onar apa? Buktinya ada santri yang menangis itu gara-gara kamu, perbuatan kamu. Kenapa malah saya difitnah? Enggak, Mit, nah ini kenyataan. Udah hajar. Kamu mau bawa pulang dia. Kenapa kamu Ternyata mitnah? kamu megang-megang dia. Kamu nyuruh saya pulang, megang-megang saya. Tuh kan, Hah? dia yang ngomong sendiri kan? Dia kan? Saya kan Pantatnya dipegang-pegang kan? Kurang ajar banget. megang-megang pantat tuh suami kamu tuh, Abi Edan. Oi, Kamu. Orang dia bilangnya kamu yang megang-megang. Kamu nyiumin dia. jangan sembarangan kamu. Cerewet nih, saya sumpal mulut kamu. Kamu yang saya sumpal. Ini santri spesial ini. Kurang ajar kamu. Bubarin pondok ini, tutup, Pak. Ya. Segel. Disegel. Kamu yang keluar. Kamu bikin huru hara. Berani kamu. Berani kamu. Minggir, pagar saya, urusan saya yang ini. Ayo, lawan. Kurang ajar kamu ya. Marah aja kamu. Nggak kapok kamu. Saya belum kalah sama kamu. Ilmu kamu tuh belum seberapa bagi kamu. Bagi saya, Dan- cuma seujung jari. Cukup kuku. Itu kok apa mati tuh kamu, Pak? Mau mati kamu? Mati itu bukan urusan kamu.
Keluar. Sini keluar. Kamu Jawahir kan? Iya, Jawahir. pimpinan pondok di sini. Pondok Baitus Syahwat. Kamu lancang yang panggil nama ya, Kiai besar ini. Oh, Kiai besar. Yang ada kamu besar burungnya kamu. Lancang kamu ya, Kok lancang? kurang ngajar kamu ya, berani-berani. Kamu- Orang pada hormat di sini kepada saya. Hormat apa? Hah? Kamu siapa? Saya setan, saya siluman, saya mau nyekek. Oh, pantas, pantas, pantas. Kenapa kamu jahat? Itu si Eis, itu kan punya orang tua, Pak. Nah, terus? Dia punya orang tua, wajar dong. Dia suruh pulang, jangan mondok di sini. Kata siapa Masa itu? semua anak buah Ah, nggak boleh. Santri-santri kamu semua ngelarang dan juga kamu yang ngelarang. Dasarnya Tidak. apa ngelarang? Ini aturan di sini, aturan saya. Aturan Karena apa? saya punya pondok di sini. Ini bukan pondok, ini bukan pesantren, Pak. Apa jadi? Ini tempat lembuk. Kurang ngajar kamu ya. Lah masa pondok itu ada laki-laki sama perempuan di kamar berdua? Selama pondok di sini tegak berdiri, belum ada yang pernah ngaco balau kan. Oh, ya saya akan ngaco balau sekarang, Pak. Apa urusannya kamu, ha? Sekarang sudah urusan saya. Karena Anda setan, Anda Sama siluman. saja kamu itu menantang saya. Ya, saya tantang, Pak. Berani sama saya? Berani saya. Oke. Oh. Sungsang kali mendapi Sulaim. Sungsang kau sudah pulang dari mana jin mati iblis malam walu yang jet. Sejarah dari sumpah kuala. Tumbangkan manusia dapat. Iya.
Aduh. Edan aja kamu. Tahu Edan kamu berdua. Tahu Edan. Apa sih kamu urusannya? Ya saya urusan. Pak. Mengganggu ketentraman pondok saya. Lah, tentraman. Belum kamu. Gak ada yang mau bikin kacau balau. Sudah tega kamu ini. Ya sekarang saya bikin kacau balau Pak. Karena kamunya nggak waras. Ngajar kau. Kenapa nggak waras? Kamu yang nggak waras. Kamunya Edan. Siapa kamu? Siapa guru kamu? Hah? Ada, gak perlu tahu. Oh, keluar. Saya akan datangin guru kamu. Keluar. Berdiri. Saya belum kalah pokoknya. Ya, sok. Saya belum kalah, awas kamu ya. Akhirnya, pertarungan dahsyat, hebat, dan menegangkan antara Kang Ujang Bustomi melawan Kiai Jawahir ini berakhir dengan kekalahan sang pemilik pondok pesantren Baitus Syahwat tersebut. Kang Ujang Bustomi meminta sang Kiai Jawahir itu pergi untuk menemui guru dukunnya, karena Kang Ujang Bustomi sangat penasaran, siapakah kiranya sosok guru Kiai Jawahir tersebut, kenapa dia bisa membuat seorang pemilik pondok pesantren itu dia bisa menjadi orang sesat dan menyesatkan, seperti Kiai Jawahir ini. Setelah kepergian sang Kiai Jawahir, Kang Ujang Bustomi juga membuang ilmu-ilmu hitam para santri-santri yang sebenarnya mereka adalah orang-orang kepercayaan dari Kiai Jawahir itu. Kang Ujang Bustomi berusaha menasehati mereka, serta meminta mereka untuk kembali mengucapkan bacaan istighfar dan juga kembali mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kang Ujang Bustomi berharap, kedepannya mereka bisa lebih berhati-hati dalam memilih seorang guru ataupun seorang kiai ketika menuntut ilmu. Barulah kemudian Kang Ujang Bustomi melepaskannya, dan menyuruh mereka pergi dari rumah serta pondok pesantren sesat Baitus Syahwat ini. Demikian halnya dengan si ibu Nyai ini. Kang Ujang juga berusaha menghilangkan ilmu-ilmu hitam yang sempat diturunkan sang Kiai Jawahir itu kepada si ibu Nyai. Wanita ini pun akhirnya dia meminta maaf kepada Kang Ujang Bustomi, karena ketidakberdayaannya untuk melawan sang suami, dia pun akhirnya ikut-ikutan berbuat kesalahan dan kesesatan. Si ibu Nyai itu dia juga berjanji akan meminta maaf kepada para wali-wali murid terkait kasus ini. Semoga nantinya Kang Ujang Bustomi akan berhasil menghentikan praktek kesesatan sang Kiai Jawahir dan juga guru dukunnya tersebut, yang katanya dia adalah seorang ratu kegelapan sejagat. Dan semoga Tuhan akan selalu melindungi Kang Ujang Bustomi,
Dalam setiap aksi-aksinya memerangi perdukunan dan kesesatan di muka bumi ini, dengan selalu memberikannya keselamatan dan kesehatan, serta umur panjang dalam ketaatan kepada Tuhan Yang Maha Perkasa. Amin. Itu orang tua kamu lagi nungguin yang itu. Kamu jangan di sini. Ini bukan pondok, ini bukan pesantren. Kamu lagi nggak waras. Kamu pulang sama orang tua kamu. Kamu juga pulang. Kerudung kamu kayak giniin. Kalau ini diular kamu. Ayo pulang sama saya, ikut. Keluar, nunggu di luar, cepat. Pulang jangan. Aduh, lampasan barang cirik-cirik teman. Pantau sana. Umi, nanti antar saya. Rumahnya di mana tuh gurunya Abi, ya biar ini selesai, biar masalahnya selesai, biar enggak nyesat-nyesatin orang. Ini pesantren tutup karena Umi lagi kemasukan setan. Ya antar saya ya. Bangun, ini